ada kelompok ini ada orang yang sebenarnya itu aparat harus siap siaga yang saya katakan pangkas pada itu. Sesungguhnya ini sangat berbahaya kalau misalnya ada orang-orang Indonesia yang ikut ya, dan kita lihat di videonya memang ikut gitu, dan kemudian nanti satu waktu mereka pulang ke Indonesia dan kemudian mereka akan bikin kekacauan-kekacauan di Indonesia. Pasca beredarnya sebuah video yang dirilis kelompok militan negara Islam Irak dan Suriah ISIS yang mengajak warga Indonesia untuk mendukung dan bergabung dengan perjuangan mereka, hal ini menimbulkan banyak tanya. Apa dan seperti apa kelompok ISIS itu sehingga menjadi sebuah organisasi terlarang di Irak? ISIS adalah singkatan dari Islamic State of Iraq and Syria atau negara Islam Irak dan Suriah. Kelompok ini mencoba untuk membentuk sebuah negara merdeka dengan wilayah meliputi Irak, Suriah, dan bagian dari Lebanon. Kelompok ini dipimpin oleh seorang ulama Irak bernama Abu Bakar al-Baghdadi. ISIS selama ini berjuang melawan Presiden Suriah Bashar al-Assad serta kelompok-kelompok militan Islam lainnya di Suriah untuk mengontrol bagian dari Suriah. Mereka juga memerangi pemerintah Irak dalam upaya untuk membentuk negara ISIS bersatu. Taktik brutal yang ekstrim yang marak dilakukan setelah kepemimpinan dipegang oleh pemimpin Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri. Dalam setahun tercatat, milisi ISIS telah meluluh lantakkan wilayah barat dan timur Irak. Bahkan aksi mereka telah menghancurkan pusat peninggalan budaya Irak. Yang terbaru, penghancuran makam Nabi Yunus di Mosul, kota yang terletak di utara Irak. Seperti diketahui, makam Nabi Yunus menjadi pusat peziarahan umat Kristen, Islam, dan Yahudi. Menurut milisi ISIS, penghancuran makam sengaja dilakukan karena pemujaan terhadap makam seseorang adalah dosa. Berdasarkan catatan The Wall Street Journal, milisi ISIS telah menghancurkan sedikitnya 24 tempat suci di Mosul. Tak hanya menghancurkan pusat peradaban di Irak, milisi ISIS juga mengeluarkan 3 ultimatum kepada umat Kristiani di Mosul, yakni berganti agama menjadi penganut Islam, membayar pajak, atau dihukum mati. Ultimatum ini membuat ribuan umat Kristen di Mosul mengungsi ke tempat aman. Hingga kini, populasi Kristiani tinggal sekitar 35.000 dari 60.000 orang pada tahun 2003. Tim Liputan Metro TV. ISIS incar Indonesia. Profesor Azra, saya harus memberikan pertanyaan untuk Anda ini karena kami menemukan video ini di YouTube. Kebetulan juga ada pertemuan yang di Sinangir, ada pertemuan dari ISIS juga di kampus Anda. Ini di UIN Syarif Hidayatullah di Ciputat, Tangerang Selatan. Mungkin bisa diputarkan ini videonya untuk memperjelas saja apakah benar ini memang terjadi di kampus Anda, karena ini milik dari atas account Rahman Muslim Al-Muwahhid. Dan ini diambil sekitar 29 Juni lalu 2014 atau hari pertama Ramadan ini bahkan ya. Kemudian ini dikatakan ada ratusan lebih umat Islam dari Jabodetabek, dari Banten, Sukabumi, Cianjur, Lampung, bahkan Riau dan Batam berkumpul di kampus 2 UIN. Ini kelihatannya memang dari kampus UIN nih Pak, lokasi ini. Oh iya, ini boleh jawab? Iya, silakan. Ya, saya kira ini memang di kampus 2 ini namanya Wisma Syahida atau Syahidain ya. Ini adalah semacam hotel kampus yang terbuka untuk siapa saja. Kalau mereka menyewa, saya lihat itu adalah aula atau auditorium Syahidain di kampus 2. Dan Anda mengetahui adanya pertemuan ini? Saya nggak tahu, saya juga baru tahu sekarang ini nih. Ya, tapi memang ya namanya hotel, mungkin juga hotelnya juga nggak pengurus Syahidain itu juga tidak sabar gitu ya. Dia lihat mungkin ini kelompok Islam biasa saja ya, kemudian disewakan, apalagi yang disewa itu adalah auditorium. Dan saya kira juga hotel ini atau Syahidain ini pada dasarnya itu bersifat mandiri, jadi tidak ada campur tangan dari rektorat atau kepala biro misalnya melarang si ini, melarang si itu, biasanya begitu. Jadi ini di luar pengetahuan dari pihak rektorat. Saya kira rektorat nggak tahu
tahu saya kira. Oke, dan kita lihat di sini tidak hanya di UIN, tapi juga ada dari kemudian dari Malang, dari Solo juga, dan yang ditargetkan ini sepertinya acara-acara itu berlangsung di kampus-kampus. Itu kelihatannya kalau dilihat dari pakaiannya ya, itu adalah bukan mahasiswa. Itu kelihatan orang-orang dari luar yang memang sengaja menggunakan Syahida ini tuh, karena apa, memang fasilitasnya lumayan dan tempat parkirnya banyak begitu, dan tidak reseh, tidak ada mungkin polisi, karena polisi jarang masuk kampus, hampir tidak ada. Jadi mereka menggunakan itu. Ini jelas di auditorium Syahida ini. Oke, jadi confirm di memang terjadinya di UIN Syahida itu loh. Tapi saya ingin menanyakan Pak, ini kan karena memang banyak yang perkumpulan seperti ini banyak terjadi di kampus-kampus. Jadi dilihat ini banyak targetnya ini justru sekarang mahasiswa yang bisa dikatakan lebih kaum intelektual lah gitu ya. Ya pastilah, kampus itu kan ruang publik yang terbuka. Ya. Jadi tidak ada misalnya harus ditanya ID-nya, KTP-nya, meninggalkan KTP, nggak ada di kampus di Indonesia manapun, nggak ada, kecuali mungkin di tempat saya itu di sekolah Pascasarjana itu dia harus punya smart card. Kalau nggak punya smart card seperti masuk hotel nggak bisa masuk ke kampus Pascasarjana. Tapi yang bikin ruang terbuka lebih bisa sih ke tempat lain kan nggak bisa. Dilarang. Apalagi kalau kita lihat kampus-kampus yang ada jalan besar untuk masyarakat seperti UI misalnya, ya lebih susah lagi. Saya ingin ke Pak Arsyad lagi, Pak Arsyad.